Anak Jakarta, ternyata bulan Mei tahun ini terasa begitu spesial bagi umat dari 3 agama. Ya, jika di awal bulan lalu umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka tanggal 16 nanti giliran umat Buddha yang bersiap merayakan Hari Raya Waisak. Lantas bulan Mei ini akan ditutup dengan hikmat oleh umat Kristiani yang akan merayakan Hari Kenaikan Isa Al-Masih di tanggal 26. Sungguh bulan yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai toleransi ya, anak Jakarta. Bicara soal toleransi, rasanya sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan warga Jakarta. Sebagai melting pot atau panci lebur, Jakarta sejak dulu menjadi rumah bagi beragam budaya, suku, etnis, dan agama. Oh ya, berhubung tanggal 16 Mei sebentar lagi, tim Jakarta ingin mengajak anak Jakarta melihat lebih dekat seperti apa kehidupan umat Buddha di Jakarta. Merujuk data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2021, umat Buddha di Indonesia tercatat sebanyak 2,3 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 0,74% dari total populasi Indonesia. Hingga 2021, Indonesia masuk peringkat ke-16 dari 20 negara dengan umat Buddhis terbanyak di dunia. Ada 3 wilayah yang tercatat memiliki penduduk beragama Buddha terbanyak, yaitu DKI Jakarta sebanyak 396.906 jiwa, Sumatera Utara di angka 356.844 jiwa, dan Kalimantan Barat dengan total 316.565 jiwa. Dengan populasi umat Buddha terbanyak, maka tak heran jumlah wihara di Jakarta pun terbilang cukup banyak meski tetap lebih sedikit jika dibandingkan rumah ibadah agama lainnya. Menurut data Pusat Statistik atau BPS per 17 Juni 2021, ada 263 wihara yang tersebar di seluruh Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Berikut rinciannya, ada 9 di selatan, 21 di timur, 33 di pusat, 82 di utara, dan 118 di barat. Banyaknya wihara di 2 wilayah terakhir yaitu utara dan barat ternyata berbanding lurus dengan banyaknya etnis Tionghoa yang bermukim. Ya, meski umat Buddha berasal dari beragam latar etnis, namun di Jakarta umat Buddha umumnya berasal dari kalangan etnis Tionghoa. Pemandangan ini sangat lumrah kita temui saat melancong ke Glodok dan lokasi lainnya di Jakarta Barat. Sekarang coba kita lacak dari corak rumah ibadah agama Buddha yaitu wihara, kelenteng, cetia atau bio yang berderet di kawasan Glodok dari Wihara Dharma Bakti, Toa Sebio, Facukung Bio, Tan Seng Ong, Triratna, dan lainnya. Dari segi arsitektur, warna merah menyala terlihat mendominasi serta ornamen lampion dan aksara bahasa Mandarin yang membuat agama Buddha semakin identik dengan warga peranakan. Anak Jakarta mungkin penasaran ya, mengapa Jakarta Barat menjadi lokasi dengan wihara terbanyak di Jakarta? Jika ditarik dari segi historis, maka kita akan semakin menemukan korelasi antara umat Buddha dan etnis Tionghoa. Penyebaran agama Buddha pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-6 Masehi. Lewat jalur laut, para saudagar asal negeri tirai bambu membawa serta ajaran Buddha ke tanah Nusantara. Sementara di Jakarta, migrasi warga Tionghoa ke Batavia berlangsung sangat masif sejak abad ke-17. Jakarta Barat menjadi lokasi pemukiman utama bagi warga peranakan. Namun meski ditimpa beragam peristiwa kelam, namun masih banyak warga peranakan yang masih tetap menganut agama Buddha seperti para leluhurnya terdahulu. Tim Jakarta sempat bertandang langsung ke beberapa rumah ibadah agama Buddha. Berikut ini untuk melihat langsung seperti apa kehidupan umat Buddhis khususnya di kawasan Angke. Di sini ternyata cukup banyak wihara atau cetia dengan jarak yang berdekatan. Jika ditotal lebih dari 10 wihara atau cetia yang berderet di Angke. Dari yang baru berdiri di tahun 2014 hingga yang berumur ratusan tahun, anak Jakarta bisa temukan di sini. Menurut keterangan pengurus wihara, mayoritas pengurus wihara, cetia, bahkan tapekong berasal dari warga peranakan yang secara turun-temurun hidup di kawasan Angke. Karena sudah hidup dari generasi ke generasi, warga peranakan Tionghoa di sini sudah memiliki banyak campuran garis keturunan dari berbagai etnis lainnya.
Mereka lebih akrab disebut sebagai Ciben atau Cina Benteng, julukan yang lekat dengan warga peranakan yang tinggal di Jabodetabek. Meski banyak wihara atau cetia, namun uniknya di Angke warganya begitu beragam, bahkan pernikahan campuran antar dua agama pun lumrah ditemukan di sini. Solidaritas antara warga lokal dan peranakan begitu terasa kuat tanpa memandang perbedaan agama dan etnis. Contohnya saat peristiwa 1998, warga peranakan dan lokal saling menjaga agar diskriminasi fisik dan rasial tidak terjadi. Semangat toleransi dan kebersamaan inilah yang terus dirawat oleh warga sekitar. Salut ya anak Jakarta! Seperti umat Buddha pada umumnya, di wihara dan cetia, aktivitas peribadatan seperti kebaktian, sekolah minggu, dan perayaan Waisak rutin dilakukan umat Buddha yang bermukim di sepanjang Kali Angke. Seperti Waisak tahun ini, umat Buddha di Kali Angke akan bersiap melakukan peribadatan secara offline. Wah, anak Jakarta, ternyata panjang sekali perjalanan penyebaran agama Buddha hingga bisa tetap bertahan dan diyakini dari generasi ke generasi.